Super istimewa dan bikin semakin lawan ciut nyali, gol debut oleh Romagnoli di Oxford United, bukti kualitas pemain timnas Indonesia yang membanggakan. Ole Romagnoli memulai petualangan internasionalnya dengan mencetak gol debut yang tak terlupakan di Oxford United. Tidak hanya memperlihatkan kualitasnya di lapangan, tetapi juga membawa kebanggaan bagi Indonesia. Apa yang membuat gol debut ini begitu berkesan? Lihat bagaimana Romagnoli meraih kesuksesan di video ini selengkapnya. Top Markotop memang gak kaleng-kaleng kualitas pemain timnas Indonesia ini. Mes Hilgers dilirik Valencia, peluang besar untuk bek timnas Indonesia mengukir prestasi di Eropa. Valencia mengincar Mes Hilgers, bek timnas Indonesia, untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Apakah ini saat yang tepat bagi Hilgers untuk melangkah ke La Liga dan meraih kesuksesan di Eropa? Video ini mengulas kemungkinan besar transfer yang akan mengubah jalur karirnya di sepak bola internasional. Animo timnas semakin membludak. Erick Thohir pahami keinginan supporter usaha perbesar kuota tiket timnas Indonesia untuk laga lawan Australia. Para supporter timnas Indonesia tentu menantikan pertandingan lawan Australia. Dan Erick Thohir kini tengah berusaha agar lebih banyak supporter bisa hadir di stadion. Apa yang menjadi kendala dan bagaimana Thohir bekerja keras untuk memberikan kesempatan lebih besar bagi fans? Simak upaya penuh di balik layar ini. Marcelino Ferdinand optimis timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Inilah pandangannya. Gelandang muda Marcelino Ferdinand menunjukkan optimisme luar biasa terhadap peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa saja faktor yang membuatnya yakin Indonesia bisa menembus turnamen terbesar dunia? Temukan pandangannya dalam video kali ini. Pelatih Bahrain akui ketar-ketir jelang laga melawan timnas Indonesia. Tidak kuat melihat hal ini. Jelang laga penting melawan timnas Indonesia, pelatih Bahrain akhirnya mengungkapkan kekhawatirannya tentang kondisi pemainnya. Apa yang membuatnya merasa tidak siap menghadapi pertandingan ini? Simak cerita lengkapnya di video seru ini. Korea khawatir Indonesia curi perhatian AFC. Laga timnas Indonesia versus Bahrain bisa jadi kunci tuan rumah Piala Asia 2031. Laga timnas Indonesia melawan Bahrain bisa menjadi titik balik bagi peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Apakah laga ini dapat mengguncang persaingan? Simak bagaimana perhatian AFC bisa beralih ke Indonesia setelah pertandingan tersebut. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Super istimewa dan bikin semakin lawan ciut nyali, gol debut oleh Romagnoli di Oxford United, bukti kualitas pemain timnas Indonesia yang membanggakan. Ole Romagnoli memulai petualangan internasionalnya dengan mencetak gol debut yang tak terlupakan di Oxford United. Tidak hanya memperlihatkan kualitasnya di lapangan, tetapi juga membawa kebanggaan bagi Indonesia. Apa yang membuat gol debut ini begitu berkesan? Lihat bagaimana Romagnoli meraih kesuksesan di video ini selengkapnya. Oxford United harus menerima kekalahan dengan skor 2-3 saat bertanding melawan Coventry City, Sabtu. Duel pekan ke-36 kasta kedua Liga Inggris alias Divisi Championship digelar di Kassam Stadium. Coventry lebih dulu unggul lewat gol cepat Jack Rudoni pada menit ke-7.
Memanfaatkan umpan dari Tatsuhiro Sakamoto, Rudoni sukses melakukan eksekusi dengan baik lewat sundulan. Babak pertama berakhir dengan skor 0-1 untuk keunggulan Coventry City. Pada laga ini penyerang timnas Indonesia, Oleh Romenyi bermain dari menit awal membela Oxford United. Setelah butuh waktu, Oleh akhirnya bisa menyumbangkan 1 gol sekaligus jadi gol debutnya di laga ini. Menerima umpan datar dari Przemysław Placeta, Oleh melepaskan sentuhan tipis yang membuat bola masuk ke gawang lawan 53. Kondisi kembali sulit saat Coventry kembali unggul pada menit ke-58. Aaron Mason Clark sukses memanfaatkan kesalahan di lini pertahanan Oxford. Dia berhasil menyelinap, mencuri bola dari back The Oz dan tinggal melakukan eksekusi lewat sundulan di depan gawang lawan. Kembali Oxford mendapatkan kesempatan lewat gol Elliot Moore yang memaksa skor menjadi 2-2 pada menit ke-62. Namun tim tamu kembali unggul lewat gol dari Tatsuhiro Sakamoto. Berdiri tanpa kawalan di depan gawang, Sakamoto tinggal melepaskan eksekusi yang gagal dijangkau kiper Oxford. Sebelumnya ada umpan yang dikirim Jake Bidwell ke depan gawang. Skor 2-3 untuk kemenangan Coventry City bertahan hingga akhir laga. Hasil ini jadi kekalahan ketiga beruntun bagi Oxford. Top Barkotop memang gak kaleng-kaleng kualitas pemain timnas Indonesia ini. Mes Hilgers dilirik Valencia, peluang besar untuk bek timnas Indonesia mengukir prestasi di Eropa. Valencia mengincar Mes Hilgers, bek timnas Indonesia, untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Apakah ini saat yang tepat bagi Hilgers untuk melangkah ke La Liga dan meraih kesuksesan di Eropa? Video ini mengulas kemungkinan besar transfer yang akan mengubah jalur kariernya di sepak bola internasional. Bek timnas Indonesia Mes Hilgers dianggap cocok untuk berseragam Valencia CF. Pemain Valencia, Christian Mosquera, dikabarkan masuk dalam daftar incaran Juventus saat ini. Jika Mosquera menerima tawaran tersebut, maka Valencia akan kehilangan sosok penting di sektor pertahanan. Hal ini yang membuat tim berjuluk Losce harus mendatangkan sosok baru di bursa transfer terdekat. Menariknya, kondisi ini bisa jadi peluang emas bagi Mes Hilgers untuk menuju Spanyol. Laporan Football Transfers menyebutkan bahwa Hilgers dan Mosquera memiliki gaya bermain yang hampir mirip. Ini didapatkan dari data yang diambil dari Sky Sports terkait kedua pemain tersebut. Hilgers dianggap jadi sosok ideal untuk menggantikan pemain Valencia tersebut. Pemain berusia 23 tahun ini dalam kurung Mes memiliki kemiripan 100% dengan Mosquera. Menurut data dari Sky Sports dan sebagian karena alasan tersebut, Hilgers merupakan pengganti yang ideal untuk pemain muda Spanyol tersebut. Kedua pemain bertahan ini dikategorikan sebagai kombinasi antara pemain bertahan yang bermain bola dan pemain bertahan yang memenangkan bola. Selain aktif membangun serangan, Hilgers dan Mosquera juga sering terlibat dalam perebutan bola. Tentunya, proses untuk mendapatkan bek timnas Indonesia tersebut tidak akan mudah. Hilgers merupakan sosok penting di FC Twente saat ini. Namun, ini bisa jadi solusi bagi Valencia dengan membayar kontrak pemain tersebut yang baru berakhir pada tahun depan. Tentunya pemain berusia 23 tahun ini bisa jadi salah satu opsi terbaik yang ada saat ini. Belum diketahui apakah FC Twente terbuka dengan kepergian Hilgers.
Pemain timnas Indonesia ini masih berstatus pinjaman hingga pertengahan 2026, yang berarti Direktur Teknik Arnold Bruggen harus segera memutuskan masa depan Hilgers. Jika FC Twente dan sang stopper gagal mencapai kesepakatan, klub asal Enschede tersebut baru bisa memberikan biaya transfer pada musim panas mendatang, tutupnya. Animo timnas semakin membludak. Erick Thohir pahami keinginan supporter usaha perbesar kuota tiket timnas Indonesia untuk laga lawan Australia. Para supporter timnas Indonesia tentu menantikan pertandingan lawan Australia. Dan Erick Thohir kini tengah berusaha agar lebih banyak supporter bisa hadir di stadion. Apa yang menjadi kendala dan bagaimana Thohir bekerja keras untuk memberikan kesempatan lebih besar bagi fans? Simak upaya penuh di balik layar ini. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan digelar di Allianz Stadium Sydney, Kamis. Pertandingan ini jadi penentuan nasib untuk Indonesia terkait misi lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan akan membuat mereka mengambil alih posisi kedua klasemen dari Sotceroos. Tentunya hal ini tidak akan mudah dan dukungan supporter yang hadir ke stadion akan jadi tambahan motivasi untuk pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih menggelar komunikasi intens terkait tiket pertandingan. Dia berharap kuota untuk supporter timnas bisa ditambah karena mereka cukup antusias. Tentunya mereka harus tetap menerima keputusan dari pihak Australia sebagai tuan rumah. Kembali kita terus mendorong bagaimana dari pihak Australia bisa membantu juga membuka akses untuk penjualan tiket. Memang kemarin mereka itu sistemnya dijual duluan, nanti insya Allah dibuka lagi. Memang animonya luar biasa, terima kasih, kata Erick Thohir. Allianz Stadium Sydney jadi venue yang cukup besar karena bisa menampung sekitar 45.000 supporter. Hadirnya supporter timnas bisa jadi sebuah sinyal bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki fanatisme bola tinggi. PSSI masih mengusahakan agar ada tambahan kuota untuk supporter skuad Garuda. Ini bagian juga kita menunjukkan bahwa kita negara yang besar juga. Jadi kalau supporter kita datang tentu tuan rumah juga. Ini bagian yang saya rasa juga kami dari PSSI berusaha membantu maksimal, lanjutnya. Erick menambahkan semuanya tentu akan patuh pada aturan yang diberikan oleh Federasi Australia. Mereka hanya berusaha untuk mengalirkan animo supporter di tanah air agar bisa mendapatkan kesempatan langsung menonton dari stadion. Sebelumnya, supporter Australia juga hadir saat kedua tim berduel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tapi tentu semua itu ada aturannya dari panitia dari Australia. Ya, kita terus dorong karena kita tahu animonya luar biasa, tutupnya.
Marcelino Ferdinand optimis timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Inilah pandangannya. Gelandang muda Marcelino Ferdinand menunjukkan optimisme luar biasa terhadap peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa saja faktor yang membuatnya yakin Indonesia bisa menembus turnamen terbesar dunia? Temukan pandangannya dalam video kali ini. Gelandang Oxford United, Marcelino Ferdinand, bicara soal peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Marcelino mengaku sangat yakin skuad Garuda bakal menggoreskan tinta sejarah dengan menembus ke ajang tersebut. Timnas Indonesia saat ini memainkan laga di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim arahan Patrick Kluivert ini memiliki peluang cukup terbuka untuk melangkahkan kakinya ke Piala Dunia 2026. 1. Peluang Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan terpaut 10 angka dari Jepang dan 1 angka saja dari Australia. Sementara skuad Garuda hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Semua tim punya peluang yang sama di sisa 4 pertandingan yang ada. Marcelino sangat yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Entah langsung lolos otomatis atau lewat babak keempat. Situasi itu bisa terjadi jika timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4. Ia sangat yakin dalam kurung lolos ke Piala Dunia 2026, kata Marcelino, dilansir dari kanal YouTube Oxford United 2. Pesan ke pemain untuk mewujudkan mimpi besar itu, Marcelino mengingatkan kepada para pemain untuk memberikan performa terbaik di tiap pertandingan. Hal ini menjadi salah satu modal penting kesuksesan timnas Indonesia. Sebagai pemain kami hanya bisa melakukan yang terbaik dan tidak terlalu fokus tekanan dan sebagainya, ucapnya. Kita hanya ingin melakukan di dalam dan luar lapangan dengan baik. Ya kita lihat hasilnya selangkah demi selangkah. Kami nggak terlalu melihat lawan tapi kami mau habis-habisan 1 lawan 1 saja, tambah Marcelino. 3. Kembali tampil bulan ini, timnas Indonesia akan kembali beraksi dengan 2 laga lanjutan grup C pada bulan ini. Marcelino dan kolega akan tandang melawan Australia lebih dahulu pada 20 Maret 2025. Kemudian timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Diharapkan skuad Garuda bisa raih hasil positif di 2 laga krusial itu agar asa ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Pelatih Bahrain akui ketar-ketir jelang laga melawan timnas Indonesia. Tidak kuat melihat hal ini. Jelang laga penting melawan timnas Indonesia, pelatih Bahrain akhirnya mengungkapkan kekhawatirannya tentang kondisi pemainnya. Apa yang membuatnya merasa tidak siap menghadapi pertandingan ini? Simak cerita lengkapnya di video seru ini. Selain menjalani laga tandang dengan Australia, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Stadion utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Senayan, Jakarta dipastikan akan menjadi saksi pertandingan hidup dan mati antara Indonesia versus Bahrain.
Bagaimana tidak, pertandingan itu menjadi salah satu laga yang ditunggu-tunggu dan diharapkan bisa menjadi ajang bagi timnas Indonesia untuk mencuri poin sekaligus balas dendam. Indonesia dan Bahrain sempat menjalani laga panas yang penuh kontroversi pada 10 Oktober 2024 lalu. Kala itu Indonesia melangsungkan matchday ketiga dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Bahrain menjadi tuan rumahnya. Sayangnya wasit laga tersebut, Ahmed Al-Kaf, dinilai berat sebelah dan lebih memihak Bahrain. Tuduhan itu didasari pada keputusan Ahmed Al-Kaf selama pertandingan yang lebih banyak menguntungkan pihak Bahrain. Salah satu keputusan paling kontroversial adalah tindakannya yang tak meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan di babak kedua. Pertandingan berjalan overtime hingga menit ke-100 dan membuat Bahrain menyamakan kedudukan di papan skor. Padahal saat itu Indonesia sudah memimpin dengan skor 2-1. Sayang, pertandingan yang seharusnya selesai pada menit ke-90 justru berlanjut hingga membuahkan gol tambahan bagi Bahrain pada menit ke-99. Setelah pertandingan, media sosial wasit Ahmed Al-Kaf langsung diserang oleh supporter dan netizen Indonesia. Tak cuma sang wasit, tim tuan rumah yakni Bahrain juga ikut jadi sasaran. Tak cuma para pemain hingga federasi tim tersebut yang mendapat serangan siber, sejumlah nama lokasi di Bahrain dalam Google Maps juga diganti dengan AFC Mafia. Ketar-ketir, Bahrain sempat mengajukan perpindahan venue pertandingan kepada Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC dari SUGBK ke tempat yang lebih netral. Sebab mereka merasa tidak aman jika pertandingan digelar di Jakarta mengingat serangan berhari-hari yang dilakukan oleh netizen Indonesia usai pertandingan. Jelang laga di SUGBK, pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic menyampaikan kondisi mental para anak didiknya jelang laga tandang melawan skuad Garuda. Dilansir GDN, pelatih asal Kroasia itu menilai bahwa para pemain Bahrain tak kenal takut dengan siapapun lawan yang akan mereka hadapi. Tak sampai di situ saja, Dragan Talajic juga bertekad akan memberikan hasil maksimal dalam 4 laga tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi mengingat Bahrain punya poin yang sama dengan Indonesia di klasemen sementara grup C. Sekarang telah tiba saatnya kami harus menunjukkan kepada semua orang. Kami menunjukkan di Piala Teluk bahwa kami dapat bermain sepak bola dengan baik. Sekarang 4 pertandingan terakhir dalam kualifikasi Piala Dunia itu akan menjadi cerita yang luar biasa. Kami akan memenangkan setiap pertandingan, bahkan Jepang. Kami tidak takut pada siapapun, ujar Dragan Talajic. Kecuali ke timnas Indonesia, terutama saat kami main tandang ke stadion SUGBK, kami agak khawatir karena sebab teror yang sempat melanda sepak bola kami. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Korea khawatir Indonesia curi perhatian AFC. Laga timnas Indonesia versus Bahrain bisa jadi kunci tuan rumah Piala Asia 2031. Laga timnas Indonesia melawan Bahrain bisa menjadi titik balik bagi peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Apakah laga ini dapat mengguncang persaingan? Simak bagaimana perhatian AFC bisa beralih ke Indonesia setelah pertandingan tersebut. Persaingan panas terjadi di antara negara-negara Asia yang mengajukan diri ke AFC sebagai tuan rumah Piala Asia 2031. Tercatat sejumlah negara seperti Australia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Indonesia, Korea Selatan, dan 3 negara Asia Tengah Tajikistan
Uzbekistan, serta Kirgistan memberikan minatnya menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Terbaru, Korea Selatan mengumumkan telah memberikan dokumen dan surat pernyataan resmi pengajuan tuan rumah Piala Asia 2031 pada AFC. AFC pun akan melakukan peninjauan dan inspeksi terhadap calon tuan rumah Piala Asia sampai akhirnya memutuskan tuan rumah secara resmi. Dilansir dari laman Mania Report, Presiden Federasi Sepak Bola Korea (KFA) Chung Mong-gyu berjanji untuk meraih hati AFC demi Korea menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Sebelumnya, KFA sudah pernah kalah dalam pengajuan tuan rumah Piala Asia 2023 yang dimenangkan oleh Qatar. Kita akan sekali lagi menantang diri untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 dan Piala Dunia Putri 2035, sehingga menciptakan peluang untuk peningkatan infrastruktur dan mengembangkan industri sepak bola, kata Cho Mung-gyu. Di saat Cho Mung-gyu masih memberikan janji manis, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru memastikan kehadiran Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, di Indonesia. Presiden AFC sendiri akan datang ke Indonesia pada bulan April nanti untuk bertemu PSSI, kata Erick Thohir di Jakarta Jumat (28 Februari 2025). Tak hanya itu, Erick Thohir pun akan memperkenalkan Sheikh Salman dengan Presiden Republik Indonesia, Erick Thohir. Insya Allah saya juga akan coba mempertemukan Sheikh bin Salman kepada juga Bapak Presiden Prabowo. Karena memang kita sendiri sedang mengupayakan siapa tahu bisa jadi tuan rumah tahun 2031 untuk Piala Asia, katanya. Sebelum itu, Timnas Indonesia akan lebih dahulu menjamu Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya perwakilan Bahrain, AFC pun akan memantau langsung pertandingan tersebut. Seperti diketahui, AFC menolak permintaan Bahrain untuk pindah venue setelah serangan siber yang diterima Bahrain ketika menghadapi Timnas Indonesia. Tentu jika laga tersebut berjalan lancar di luar apapun hasil pertandingan tersebut, maka PSSI telah mendapatkan nilai plus mengingat Sheikh Salman pun berasal dari Bahrain. Ramai Rumah Kick kirim pesan keras untuk Timnas Indonesia tambah gol. Meskipun sudah jadi top scorer Liga 2 meskipun baru saja meraih penghargaan sebagai top scorer di Liga 2. Ramai Rumah Kick tak berhenti memberikan dorongan kepada dirinya dan Timnas Indonesia. Dalam sebuah pesan serius yang menggemparkan, Rumah Kick meminta tim kepelatihan untuk tetap menekankan pentingnya mencetak lebih banyak gol. Apa alasan dibalik pesan tersebut? Bagaimana hal ini bisa mempengaruhi perjalanan Timnas Indonesia ke depan? Temukan semua jawabannya di sini. Winger Persipura Jayapura Ramai Rumah Kick seolah mengirim pesan serius untuk Timnas Indonesia dan jajaran kepelatihan Patrick Kluivert usai jadi top scorer Liga 2 2024-2025. Ramai Rumah Kick resmi menjadi top scorer Liga 2 2024-2025. Pemain berusia 23 tahun itu mengoleksi 22 gol untuk Persipura Jayapura yang resmi bertahan di Liga 2. Bahkan Ramai Rumah Kick masih bisa menambah gol usai menerima penghargaan top scorer. Sebelum laga playoff degradasi pada Jumat, Rumah Kick sudah menerima award top scorer pada Rabu. Saat itu Ramai Rumah Kick masih mengoleksi 21 gol. Koleksinya sudah tidak dapat dikejar oleh penyerang PSIM Yogyakarta, Rafinha, yang mencatat 20 gol.
Ramai Rumakiek pun menerima penghargaan lewat perwakilannya yang hadir di Stadion Manahan dan uang sebesar 75 juta rupiah. Saat Rafinha sudah tidak memiliki kesempatan menambah gol, Ramai justru punya sisa laga playoff degradasi untuk menambah gol. Pada Jumat, Ramai Rumakiek mampu menambah koleksi golnya menjadi 22 gol. Sepakan Rumakiek membuka keunggulan Persipura di babak pertama untuk membuat unggul atas Persibo Bojonegoro. Pada akhirnya Persipura menang 2-1 atas Persibo Bojonegoro setelah Boaz Solosa mencetak gol kemenangan. Hasil ini mengantarkan Persipura resmi bertahan di Liga 2 2024 hingga 2025. Raihan top skor Liga 2 2024-2025 juga jadi pesan penting yang dikirim Ramai Rumakiek untuk tim kepelatihan Timnas Indonesia yang anyar di bawah komando Patrick Kluivert. Ramai Rumakiek adalah pemain yang diorbitkan Shin Tae-yong saat memimpin Timnas Indonesia. Pertama kali Rumakiek mendapat caps Timnas Indonesia senior yakni saat kualifikasi Piala Asia 2023 kala melawan Taiwan Oktober 2021. Ramai langsung mencetak gol di laga debutnya. Seiring berjalannya waktu, Ramai Rumakiek juga dipanggil untuk Piala AFF 2020. Namun ia juga sempat tak menghadiri panggilan Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong untuk SEA Games 2021. Kemudian hingga Januari 2022, Ramai Rumakiek masih dipanggil saat Timnas Indonesia beruji coba lawan Timor Leste. Setelah itu ia tak pernah dipanggil lagi ke Timnas Indonesia. Kini dengan tim kepelatihan anyar dari Belanda untuk Timnas Indonesia, Ramai Rumakiek bisa berpeluang dipanggil kembali dengan torehan 22 gol. Akankah Patrick Kluivert akan memberi kesempatan Ramai Rumakiek? Patut ditunggu.